Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erzalina Fresalia dengan NPM A1E021038 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan MPD dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Di sini saya akan membawa materi mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Yang pertama ada pengertian manajemen sekolah dasar. Apakah kalian tahu apa itu sekolah dasar? Jadi, sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Sekolah dasar memiliki staf pendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru lain. Keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Serta yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Selanjutnya ada kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sebagai sebuah tim. Pada bagian sebelah kanan, kalian bisa melihat kerangka manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, dan lainnya. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, serta pengalaman. Ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Keempat, persiapan jadwal kegiatan. Kelima, penyediaan pegawai. Keenam, penyediaan peralatan dan furnitur, termasuk pembelian, pemeliharaan, serta perbaikan. Ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah, termasuk pembelian dan pemeliharaan. Kedelapan, organisasi kegiatan co-kurikuler. Kesembilan, pemeliharaan catatan. Kesepuluh, pengawasan kelas secara reguler. Kesebelas, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir itu promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Selanjutnya ada sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan.
Pada bagian sebelah kanan ada keterlibatan orang tua di dalam pendidikan, yaitu mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak, melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya, berkomunikasi dengan sekolah dasar, serta aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Next, fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Adapun penerapan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. 3, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. 4, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Umaydi, ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu yang pertama, strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar daripada input oriented. Hal ini berarti paradigma yang dijalankan oleh pemimpin lembaga pendidikan terlalu bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka akan menghasilkan output atau keluaran yang bermutu. Dan yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, yaitu diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan di tingkat mikro. Baiklah, sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan terima kasih telah menonton video-video saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya. Bye bye.